Bismillahirrahmanirrahim. Umat Islam saat ini sedang mengalami babak paling kelam di dalam perjalanan sejarahnya. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang menjalani babak paling gelap dalam perjalanan sejarah umat Islam. Belum ada babak lebih gelap dari babak yang kita alami sekarang ini. Kenapa? Karena di babak ini Allah Ta'ala menguji kita sebagai umat, ya, berada dalam posisi kalah. Sementara Allah izinkan pihak Barat, Eropa, Amerika, yang tiada lain adalah masyarakat kafir Yahudi Nasrani, memimpin dunia ini. Saya kira sampai di sini kita nggak punya perbedaan pendapat, ya Pak, ya. Atau mungkin ada yang mau mengatakan, oh Ustadz salah, umat Islam lagi berjaya sekarang, ya kan? Yahudi Nasrani di bawah ketiak kita, di bawah kaki kita. Saya kira kalau ada yang berpendapat demikian, jelas kita berbeda pendapat, dan saya sarankan orang itu untuk berwudu, ya. Jangan-jangan dia tadi bangun tidur belum wudu tuh, ya. Karena realitasnya saya kira sangat clear, bukan umat Islam yang memimpin dunia sekarang. Dan tolong digarisbawahi, di sini ada kata diizinkan Allah Ta'ala. Jadi Allah mengizinkan Yahudi Nasrani kafir memimpin dunia ini, Pak. Kita umat Islam Indonesia karena tidak dibesarkan dengan menggunakan bahasa Arab, seringkali kita menyamakan izin Allah dengan ridha Allah. Padahal ini dua perkara berbeda, Pak. Contoh, saya dengan Pak Hidayat bikin rencana 3 Januari 2021 kuliah subuh di Masjid An-Ni'mah ini. Alhamdulillah, Allah izinkan terjadi nih. Kuliah subuh ini sekarang sedang berlangsung. Tapi apakah Allah ridho dengan kuliah subuh ini? Itu tergantung isi materinya, tergantung sikap kita hadir dalam majelis ini, apakah lillahi ta'ala, ya, dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan urusan kepemimpinan ini. Atau kita ambil contoh yang lebih sederhana lah. Pencurian. Adakah pencurian yang bisa berlangsung di dunia ini tanpa izin Allah? Ada tidak? Ada tidak pencurian bisa berlangsung tanpa izin Allah? Ada tidak? Tidak ada, Pak. Semua pencurian hanya bisa berlangsung karena mendapat izin dari Allah Ta'ala. Tapi pertanyaannya, apakah Allah ridho dengan pencurian? Allah tidak ridho dengan pencurian. Makanya kalau hukum Allah diberlakukan dan terbukti di pengadilan seseorang itu mencuri dengan nisab yang mencapai angka yang pantas, maka dia harus dipotong tangannya, ya? Karena Allah nggak ridho dengan pencurian. Mau itu pencurian kelas teri kah, kelas kakap kah, ya, tetap pencurian, Allah nggak ridho. Atau contoh yang lebih ekstrim, adakah di dunia ini perzinahan bisa terjadi tanpa izin Allah? Tidak ada. Semua perzinahan hanya bisa berlangsung karena Allah izinkan. Tapi pertanyaannya, Allah ridho dengan perzinahan? Jelas tidak. Jangankan perzinahan, Allah melarang kita orang beriman ini untuk mendekati zina. La taqrabuz zina. Bukan jangan berzina, tapi jangan dekati zina. Itu sama. Kepemimpinan pun demikian. Allah mengizinkan kepemimpinan kaum kafir atas dunia hari ini. Allah ridha? Jelas tidak. Kenapa? Karena kepemimpinan yang Allah ridhai ada syaratnya. Di dalam al-Islam ini syaratnya sekurang-kurangnya 2. Pertama, kepemimpinan yang Allah ridhai hanyalah kepemimpinan kaum beriman. Tapi bukan satu-satunya syarat itu. Ada syarat kedua. Orang-orang beriman ketika memimpin itu menjunjung tinggi aturan dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah itu kepemimpinan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kepemimpinan orang kafir, mana mungkin diridhai Allah? Mereka tidak mungkin menjunjung tinggi aturan
dan hukum Allah Ta'ala. Jangankan orang kafir, orang mengaku muslim menjadi pemimpin tapi tidak mau meninggikan hukum Allah juga tidak diridhai Allah Ta'ala. Makanya hati-hati dengan istilah wajib mentaati ulil amri minkum. Ulil amri minkumnya memenuhi kriteria tidak? Gitu. Paham ya? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, pantas kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu bentuk jamak dari fitnah. Fitnah itu ujian. Kalau fitanan itu banyak ujian sekaligus berdatangan. Sehingga dunia ini menjadi seperti malam yang gelap gulita. Makanya saya istilahkan we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Karena di babak ini Allah menguji kita dengan kekalahan, sementara kaum kafir diizinkan memimpin dunia. Udah gitu ditambah lagi, Allah izinkan mereka memimpin dunia, Allah kasih dunia kepada mereka. Di masa kepemimpinan mereka, Allah bukakan pintu-pintu sains, pintu teknologi, pintu kecanggihan telekomunikasi, internet, bahkan sebentar lagi ada AI ya, artificial intelligence. Dahsyat Pak. Bisa Anda bayangkan, orang kafir mimpin dikasih sama Allah fasilitas yang begitu lengkap. Pantas kalau mereka melakukan destruction, fasad, kerusakan yang begitu masif, terstruktur dan sistematis. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dalam hadis yang lain lagi mengokohkan penjelasan kita tentang ma'rifatuz zaman, mengenal zaman yang sedang kita jalani sekarang ini, ada hadis namanya hadis ringkasan sejarah umat Islam atau hadis periodisasi. Dalam satu hadis ini Nabi Muhammad SAW meringkas perjalanan umat Islam dari awal beliau diutus, Nabi diutus, sampai umur umat Islam berakhir. Diringkas menjadi satu hadis. Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau ngecek nih, jamaah Masjid An-Ni'mah tahu tidak? Umur umat Islam itu berakhir saat terjadi peristiwa apa? Siapa yang tahu? Berakhirnya umur umat Islam saat terjadinya peristiwa apa, Pak? Ada yang tahu? Saya ulangi pertanyaan saya. Umur umat Islam itu berakhir ketika peristiwa apa terjadi? Hah? Apa? Ada? Adanya kabut yang membuat umat Islam meninggal. Kurang tepat, hampir tetapi kurang tepat. Bukan kabut. Hah? Apa? Bukan dukhon, dukhon itu kabut, asap, ya. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, sebelum kiamat terjadi, sudah dekat sekali akan terjadi, Allah akan perintahkan sebuah angin lembut berhembus, lebih lembut dari sutra, jadi kayak angin AC gitu ya. Aromanya wangi, seperti misik, seperti kesturi. Dan tugas angin ini mencabut ruh orang-orang beriman, mewafatkan orang-orang beriman. Sampai orang yang imannya tinggal seberat biji sawi, seberat biji zarrah, seberat biji atom, ringan sekali imannya tapi ada, diwafatkan oleh angin itu. Sehingga kata Nabi yang tersisa, yang masih hidup di muka bumi ini adalah syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, manusia-manusia paling jahat, orang-orang kafir 24 karat ya. Mereka akan melakukan aneka kemungkaran sampai Allah takdirkan mereka lah yang mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Alhamdulillah, kita orang beriman tidak akan mengalami dahsyatnya kiamat. Kenapa? Karena sebelum itu Allah wafatkan kita baik-baik dengan angin lembut. Masya Allah Ta'ala. Makanya ada hadis lagi berbunyi, La taqumus sa'atu illa ala syirarin nas. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali menimpa atas orang-orang yang paling jahat, orang-orang paling buruk, orang-orang kafir 24 karat. Ya. Nah, jadi umur umat Islam itu berakhir saat angin itu berhembus, Pak. Nah, jadi hadis ini meringkas perjalanan umat dari awal Nabi diutus, karena awalnya umat Islam kan hadir dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW, nabinya, namanya umat Islam.
sampai berakhir angin lembut tadi. Ternyata kesimpulannya dari hadis ini, jumlah periode, jumlah babak, jumlah fase yang akan dialami umat Islam sepanjang sejarahnya secara total ada 5.